Yang ada kitabnya dibuka halaman 53. Hurufnya huruf ba. Dari awal kita sudah baca hurufnya, awalnya abjadnya, hijaiyahnya huruf alif. Sekarang kita mulai dari huruf ba. Lanjut dengan huruf ba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. وبالسند المتصل إلى الإمام المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وبكم بالدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل لا عزيم الروم. Salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'du fa inni ad'uka bidiayatil Islam. Aslim taslam. Yu'tikallahu ajraka marratain. Wa akhirul hadis. Ini diawali dengan huruf ba. Ba'nya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini di mana surat hampir semua dibacakan Bismillah. Kecuali ada salah satu surat yang tidak perlu dibaca Bismillah. Maka di dalam surah Al-Fatihah sebagian ulama berpendapat bahwa Bismillah adalah satu ayat daripada suratul Fatihah. Dan sebagian Bismillah tidak termasuk ayat daripada Fatihah. Kemudian dipahami ketika ada orang baca Fatihah tidak bersuara basmalahnya, maka berarti basmalahnya sir. Ya. Jangan dibilang kelupaan, sir. Artinya dia baca bismillahnya sir. Karena ayatul Fatihah dihitung cukup menjadi 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah artinya dengan nama Allah. Dengan nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi penyayang. Makanya diawali dengan Rahman. Allah kasih. Di dalam penjelasan bahwa Rahman ini menyeluruh. Semua makhluk yang ada di dunia akan selalu mendapatkan rahman. Akan mendapatkan rahman. Pengasih. Akan tetapi belum tentu mendapat rahim. Dijelaskan bahwa rahman adalah urusan yang dibutuhkan oleh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahim ini diberikan kepada orang yang taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika diberi rahman belum tentu diberi rahim. Tapi kalau seorang diberikan rahim sudah pasti diberikan rahman.
Ya, diawali dengan Ar-Rahman. Kemudian di pendapat yang lain bahwa Bismillahirrahmanirrahim mencakup daripada seluruh firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Quran. Sampai ada ulama yang mengatakan siapa orang yang baca Al-Ikhlas sama membaca seperempat Quran. Siapa yang membaca Fatihah sama dengan membaca seluruh Quran. Kemudian diringkas di dalamnya siapa yang membaca Bismillah ini sama membaca Al-Quran. Tentunya sesuai dengan kondisi, ya, sesuai dengan kemampuan. Jangan kita berkata, wah saya baca Bismillah aja udah cukup dengan membaca Quran. Artinya apa? Artinya kemampuan kita tidak sesuaikan. Bagi orang yang memang belum mampu membaca Fatihah, surat lain, apalagi membaca hatam-hatam Quran seperti orang-orang yang baru masuk Islam, ya. Orang-orang yang namanya mu'alaf, ya. Mereka itu boleh sholat ikutin baca Bismillahirrahmanirrahim. Enggak bisa baca apa-apa. Orang ruku Bismillahirrahmanirrahim. Sujud Bismillahirrahmanirrahim. I'tidal Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kondisi. Ya. Tapi kalau kita, Bapak, Saudara, nggak mungkin kan seperti itu. Sujud Bismillah, ruku Bismillah. Ini bukan itu yang dimaksud, adalah orang yang memang disesuaikan dengan kemampuannya. Terutama orang-orang yang mu'alaf. Ya, itu mu'alaf itu artinya orang yang baru masuk Islam. Min Muhammadin, dari Muhammad. Ya, dari Muhammad. Surat ini dikirimkan kepada Raja Romawi. Namanya Heraklius di 1400 tahun yang lalu. Surat pertama Rasulullah sampaikan ini, ya, diawali dengan min Muhammadin, dari Muhammad. Muhammad siapa? Ibni Abdillah. Berarti Muhammad di Abdillah. Gelarnya dijelaskan wa Rasul, dan Rasul Allah. Namanya Muhammad, ya, bin Abdillah wa Rasulih. Orang-orang kafir dulu, ya, di zaman itu nggak percaya sama Muhammad. Sampai-sampai, ya, ketika Allah turunkan surat Yasin, ya, Allah yang tahu akan maksudnya. Wal Qur'anil Hakim, dengan Quran yang sangat bijaksana. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau, hai Muhammad, adalah utusan Allah. Waktu itu, asbabun nuzulnya surat Yasin, orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir enggak percaya kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Yasin, la minal mursalin. Innaka la minal mursalin. Kata orang kafir seperti itu. Ya. Oleh karena itu Allah bantah. Ini asbabun nuzulnya surat Yasin. Dalam tafsir dijelaskan banyak tentang perkara kelebihan-kelebihan surat Yasin. Ya. Dalam hadis dijelaskan, ya, wa kulla syai'in qalbun. Setiap sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran, surat Yasin. Surat Yasin itu hatinya Quran. Banyak lagi fadilatnya, ya. Nanti kalau kita giliran baca tafsir Yasin, kita akan temukan itu. Ya, itu. Kalau yang ada sama Bapak itu terjemah namanya, ya.
terjemahan surat Yasin. Nah, sekarang orang Abdullah Muhammad bin Abdullah Rasulullah kirim surat kepada siapa? Ila Herakla Azimin Rumawi. Rumin. Ya. Ila Herakla Azimin Rumin. Maksudnya apa? Maksudnya kepada seorang raja di waktu itu, ya, yang namanya Raja Heraklius. Kaisar Heraklius di Romawi. Ya, itu sekian ratus tahun, 1400 tahun yang lalu di masa kenabian Rasulullah berdakwah ngajak kepada seorang raja Romawi yang namanya Heraklius namanya. Apa kata Rasulullah? Salamun alaihi taba'al huda. Nabi enggak bilang assalamualaikum ya Heraklius. Enggak. Karena ya Raja Romawi itu belum Islam. Ya. Rasulullah ajarkan, ya, Rasulullah sampaikan bahwa beliau ketika menyapa orang-orang yang non-Islam, kata beliau salamun, ya, salamun ala manittaba'al huda. Selamat atas orang yang mau mendapatkan mengikuti petunjuk Allah. Kata Rasulullah begitu. Selamat. Kalau bahasa kita, ya kalau lu ngikut, lu nurut, lu taat, ya selamat. Kalau enggak, ya enggak selamat. Maka simpel bahasanya. Salamun. Ya. Selamat. Ala manittaba'al huda. Atas, ya, orang yang mau mengikut petunjuk Allah. Kata Rasulullah kepada amma ba'du. Amma artinya adapun. Ya, ba'du artinya setelah salam. Setelah salamun ala manittaba'al huda amma ba'du. Ya, makanya yang lebih masyhur, ya, para ulama-ulama Nahdiyin ketika berbicara masalah amma ba'du, ya, mereka ulama itu tidak mengatakan amma ba'd. Ya, amma ba'd. Ada kan? Ya, saudara kita barangkali ketika membaca amma ba'd, ya, lebih masyhur orang-orang Nahdiyin mengatakan amma ba'du. Adapun sesudah itu, ya, sesudah apa? Muta'alliqnya kepada siapa? Muta'alliqnya kepada manittaba'al huda. Amma adapun sesudah saya sampaikan tadi, kalau kamu mau, ya, mendapatkan hidayah, ya, ba'du setelah tadi, ya, baru Rasulullah teruskan suratnya. Amma ba'du, adapun setelah daripada itu, kalau kita bicara, ya, setelah assalamualaikum warahmatullahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, adapun setelah sholawat dan salam, kita mau ngomong apa? Tuh, amma ba'du artinya, ya, gitu. Kalau hafalannya hilang, ya amma ba'du terus, ya. Setelah itu tadi maksudnya muta'alliqnya kepada salamun ala manittaba'al huda. Fa inni, kata Rasul, fa inni, maka sesungguhnya aku, ya, maka sesungguhnya aku ad'uka, aku ajak engkau bidiayatil Islam, untuk mengikuti diayah,
ya, aturan Islam. Untuk mengikuti aturan Islam. Sabda beliau, aslim wa taslim. Aslim, taslim. Kalau kau mau, kau selamat. Kalau kau mau damai, kau selamat. Aslim, taslim. Aslim artinya fi'il amr. Fi'il amr itu menunjukkan, ikutilah, selamatlah wahai Heraklius. Kalau kamu ikuti aslim, taslim, engkau selamat. Jadi aslim, taslim. Kau ikuti, kau selamat. Ya. Yu'tikallahu ajraka. Maka kalau aslim, taslim, yu'tika. Yu'tika bimajhul, artinya ya, didatangkan kepada engkau oleh Allah Subhanahu wa taala ajraka, pahalanya untuk engkau marratain dua kali lipat. Kalau kamu mau mengikuti ajaran Allah, aslim taslim. Islamlah kamu. Taslim, Allah selamatkan. Yu'tika, akan datang kepada engkau ajroka, pahala ya, marratain, diberikan 2 kali lipat. Inilah sabda Rasulullah kepada seorang raja Romawi yang namanya Heraklius pada waktu itu. Ya, kemudian udah satu penegasan. Kemudian fa in tawallaita. Ini hitopnya kepada tawallaita, kepada Heraklius. Ya, fa in tawallaita. Ya, fa in tawallaita wa inna alaika ismun. Fa in, maka jika tawallaita, engkau membantah. Tawallaita, engkau berpaling. Ya, kata Rasulullah, wa inna alaika ismun, maka sesungguhnya buat engkau adalah dosa besar. Ya, dosa besar. Terutama kepada siapa? Kepada Arisiyin. Siapa Arisiyin? Rakyatmu. Kamu akan dapat dosa besar termasuk rakyatmu. Al-Arisiyin. Ya. Di sini Al-Arisiyin wahwa falahin. Artinya petani. Ay alaihi ma'a ismahu. Semuanya termasuk dosa-dosa kau tanggung jawab. Ismun ro'an yahu izalam yaslimu taklidalahu. Kalau engkau tidak mengajak mereka karena engkau adalah seorang pemimpin, maka engkau akan tanggung jawab perkara masalah ismu, ya, ismu ro'an, ro'ayah. Semua orang-orang yang ada di dalam negeri kamu tanggung jawab dosanya. Karena kamu adalah sebagai pemimpin. Jadi pemimpin itu tanggung jawab. Ya, kullukum ra'in. Kalian adalah pemimpin. Kita ini, ya, kita ini pemimpin. Ya. Kullukum, maksudnya kata Rasulullah, kullukum, kalian min ummati. Kalian daripada umatku semuanya ini adalah pemimpin. Ya. Ra'in. Kullukum ra'in, kalian adalah pemimpin. Ya, wa kullukum, dan kalian nanti mas'ulun an ra'iyyatih. Akan ditanya tentang kepemimpinan kamu. Mulai dari mana? Mulai dari diri kita. Ya. Antum ra'un ala nafsika. Anda adalah pemimpin atas diri kamu. Wa ahlika, dan juga keluarga kamu, wajiroka, dan tetangga kamu, semuanya adalah tanggung jawab. Jadi kita ini pemimpin, Pak.
Kalau kita sebagai kepala keluarga nanti akan ditanya tentang keluarga kita. Ya. Keluarga kita bakal ditanya semuanya. Ketika ada perkara-perkara yang kewajiban seorang tua terhadap anaknya, seorang suami terhadap istrinya, ya, ini akan dimintakan pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu saat kita nanti ketemu dengan Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah. Siapa orang yang ingin ketemu dengan Allah, maka berbuatlah perbuatan amal yang soleh. Artinya apa? Hal-hal yang memang dilarang oleh agama diusahakan semaksimal mungkin ya dijalankan. Itu wa ya ahlul kitab, termasuk Heraklius adalah ahli kitab. Ya, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Ta'alau sini. Ta'alau artinya mari, hai Tuan Raja, kata Rasulullah. Mari hai Tuan Raja, ya, ila kalimatin, kepada satu misi, kepada satu kalimat, kepada satu tujuan. Sawa'in bainana wa bainakum. Di antara kita bersama, jangan sampai ada perbedaan. Itu kata Rasulullah kepada Heraklius. Apa yang dimaksud? Misi yang paling ya diperlukan adalah alla ta'budu illallah. Ya, alla ya ta'budu illallah. An artinya jangan sekali-kali. Ya, jangan kau menyembah. Allah artinya jangan sekali-kali menyembah kepada siapa? Illallah, kepada selain Allah. Jadi jangan salah ngomong. Ya, kalau jangan sekali-kali kau menyembah Allah. Ya, ini salah kalimatnya. Makanya Allah ta'buda, jangan engkau sekali-kali ya menyembah illallah, selain kepada Allah. Ya, illanya jadi istisna namanya kalau dalam bahasa tata bahasa Arab. Ya, Allah ta'buda, ya, karena enggak boleh dibaca ta'budu. Allah ta'buda. Kenapa? Karena di depannya ada huruf an. An artinya nasibah. Ya, akhirnya harus nasab. Allah, bahwa jangan sekali-kali ta'buda engkau menyembah. Menyembah siapa? Illallah, kecuali menyembah Allah. Jangan menyembah yang lain, kata Rasulullah, kecuali engkau menyembah Allah. Wala tusyrik, dan juga jangan kau sekutukan bihi syai'ah, sedikit pun juga. Enggak perlu kau sekutukan ya bihi syai'ah. Wala yattakhiz ba'duna ba'dan, supaya kita mengambil satu kebersamaan. Kita akan bersama-sama satu tujuan di antara kita. Arbaba min dunillah, artinya tujuannya hanya menyembah kepada Allah. Makanya kata Rasulullah, diingatin lagi, fa in tawallau, kalau saja kamu berpaling. Kalau saja kamu berpaling, faqulus hadu, katakan kepada mereka, ya, disaksikan asyhadu, disaksikan ya bi anna muslimun. Kalau kamu mengatakan fashhadu bi anna muslimun. Jadi kalau kamu sudah menerima ya tentang ajakan Rasulullah, ajakan apa? Allah ta'budu illallah, jangan menyembah kecuali Allah. Fakulu ishadu,
ya bi anna muslimun. Ini tentang ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang raja Romawi yang namanya Herakli, ya. Heraklius di zaman itu, ya, bahwa Rasulullah sampaikan salamun. Apa yang kita ambil, ya? Apa yang kita ambil manfaat dan kita ambil daripada ucapan Rasulullah. Rasulullah ketika bicara dengan orang-orang yang tidak Islam, beliau tidak bilang assalamualaikum. Beliau bilang salamun ala manittaba'al huda. Ya. Tapi di Indonesia, ya, ini dilegalkan. Jadi kepada orang kafir boleh mengucapkan assalamualaikum. Ya. Boleh dilegalkan, boleh ucapin assalamualaikum. Karena apa? Di Indonesia itu dilegalkan sebagai apa? Sebagai tahiyah, sebagai kehormatan. Ya, akan tetapi kalau kita bicara sakleknya, ya, assalamualaikum, waalaikum. Ya, akan tetapi Rasulullah mengajarkan, ya, bahwa tidak seperti itu, ya, bahwa beliau mengajarkan kepada kita, ya, enggak terlalu saklek. Apa kata beliau? Salamun ala manittaba'al huda. Cuman disimpulkan buat kita kan susah ngomongnya. Salamun alaika manittaba'al huda. Enggak semuanya orang bisa. Ya, itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Namanya doa. Orang-orang yang tidak Islam boleh didoakan. Supaya apa? Manittaba'al huda. Artinya supaya memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh mendoakan orang yang tidak Islam ketika dia sudah meninggal dunia. Ketika dia sudah meninggal dunia, ya, enggak boleh kita bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Maka di Indonesia ini banyak, ya, tata cara. Ada orang bilang, ya, ikut berduka cita, ya. Tuh. Ada lagi ikut balas sungkawa, ya. Apa namanya? Balas sungkawa namanya. Ada, ya, gitu. Jadi kita tidak boleh mendoakan orang yang di luar Islam ketika dia sudah meninggal. Mudah-mudahan diampuni Allah. Mudah-mudahan dosanya begitu enggak boleh, ya. Tapi ketika kita datang ke tempat orang yang beda agama, boleh. Jadi satu saat, ya, ada orang kiai datang ke rumah orang yang tidak Islam, takziah namanya, boleh. Kenapa? Itu karena hak, ya, sesama manusia. Boleh. Hak sesama manusia. Kita ini kan punya beberapa hak. Kita punya beberapa hak. Yang pertama, kita ada hak yang saudara juga, rumahnya dekat juga, agamanya sama. Itu 3 hak namanya. Ya, 3 hak namanya. Ada yang punya 2, ya, agamanya sama, ya, tapi hidupnya bertetangga, walaupun bukan saudara. Ya. Ada lagi yang rumahnya sama, rumahnya dekat, ya, saudara bukan, agamanya tidak Islam. Ini namanya punya 1 hak namanya. Gitu. Makanya dibolehkan, ya, ketika ada saudara tetangga yang tidak beragama Islam, ketika dia datang, dia meninggal, kita datang takziah, boleh-boleh saja. Jangan kadang-kadang kita salah karena belum ngerti, ya.
Itu ngapain tuh dia ada di situ? Ya, itu ini yang kadang-kadang salah hitung. Ya, yang terjadi ya lagi lain lagi. Ya, ketika hari Natal kita diundang, kita datang, kita bilang selamat hari Natal. Menurut Profesor Dr. Buya Hamka, ya, itu ada edaran dan majelis ulama tahun berapa itu saya lupa, bahwa seorang muslim secara mutlak mengucapkan selamat hari Natal hukumnya haram. Ada yang tanya, gimana Ustaz kalau ada spanduk tulisannya selamat hari Natal? Nah itu beda. Ya, itu beda. Ya, kalau itu Bapak nggak baca. Bapak cuma Bapak lagi jalan. Ada tulisan selamat hari Natal. Bapak baca enggak kira-kira? Enggak baca, cuma kebaca. Kenapa? Karena Bapak bisa baca. Ya, karena Bapak bisa baca. Jadi kebaca, bukan dibaca. Tapi kalau ada orang yang tidak bisa baca, ya, orang Inggris misalnya, dia nggak ngerti itu, dia datang sini, ya, dia nggak baca, walaupun tulisannya berselebaran juga dia nggak akan baca, nggak kebaca sama dia. Kenapa? Karena dia nggak bisa baca. Kalau ada orang misalnya yang buta huruf, nggak bisa baca, walaupun ada kalimat spanduk yang seperti itu, dia nggak akan baca. Kenapa Bapak baca? Kita tidak membaca, tapi terbaca. Yang dimaksud adalah mengucapkan mutlak selamat hari Natal. Begitu, Bapak, saudara-saudara. Ini penting buat kita semuanya. Jadi, kalau pas ada tetangga yang meninggal, boleh dilengok. Ya, tapi jangan dibacain Al-Fatihah. Enggak usah. Ya, yang penting ketemuin keluarganya. Ya, boleh di situ kita ngomong, ikut turut berduka cita ya. Gitu. Bapak, saudara sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita kaji hari ini. Kita sudah ada di pertengahan bulan Rajab, kemudian nanti akan sampai kepada bulan Sa'ban. Semoga Allah sampaikan kita kepada bulan Sa'ban. Dan malam hari ini saya tidak ikut sholat Isya karena ada acara yang kedua. Ya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan apa yang Bapak lakukan insya Allah menjadi ibadah dan pahala ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang suatu saat nanti akan menjadi referensi, menjadi jaminan selamatnya kita ya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfir lana wa liwalidayna amin Astaghfirullahaladzim Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Karim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan na'imin hamdan syakirin Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yakafi'u mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyaykhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa likafatil muslimina ajma'in Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah
وأملا مقبولا ورزقا واسعا ودعاء مستجابا وولدا صالحا وذرية طيبة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.